Tepat pada tanggal 1 Maret 1942, pasukan tentara Jepang berhasil mendarat di Teluk Banten. Kedatangan mereka untuk mengambil alih kekuasaan yang sebelumnya dikuasai oleh tentara Hindia Belanda. Kedatangan pasukan Jepang ke Teluk Banten, khususnya di wilayah Banten dan sekitarnya, amat ditunggu oleh masyarakat Banten, karena mereka menganggap pasukan Jepang adalah pahlawan yang akan mengangkat mereka dari tindasan penjajahan Hindia Belanda. Namun ternyata kekejaman dari tentara Jepang melebihi apa yang sudah mereka dapatkan dari penjajah-penjajah sebelumnya. Imbas dari penjajahan Jepang itu pun akhirnya sampai merapat ke wilayah Baduy. Menurut cerita Olot Yasih atau Puun Yasih, beliau teringat betul peristiwa di masa pendudukan Jepang. Tentara-tentara Jepang itu telah merampas padi yang disimpan di lumbung padi atau di leit-leit di kampung Baduy luar. Akhirnya sejumlah orang-orang dari kampung Baduy luar, mereka berlarian berhasil mencapai Baduy dalam untuk melaporkan kepada puun-puun yang menjambat pada waktu itu tentang apa yang terjadi di kampungnya. Orang-orang kampung ketakutan. Mereka belum pernah mengalami penyerangan dan penyiksaan seperti itu. Di masa kolonial Belanda, mereka tidak pernah diganggu. Bahkan, mereka sering dikunjungi dan diberi makanan roti. Puun Cikesik ketika itu adalah Puun Kais. Puun Yasih turut menyaksikan ketegangan dan persiapan di dalam kampung Cikesik untuk menghadapi bala tentara Jepang. Ia mengisahkan bagaimana upaya para kokolot atau sesepuh Cikesik untuk membangunkan Mahewa. Mahewa ini adalah kokolot yang sedang tidur di sebuah gua. Mahewa juga merupakan leluhur orang-orang Baduy. Ada informasi yang Mang Baduy dapatkan bahwa Mahewa atau sosok Mahewa ini merupakan leluhur orang-orang Baduy yang berasal dari kerajaan Pajajaran. Banyak yang menyebut bahwa usia Mahewa ini sudah ratusan tahun. Sosok Mahewa pun bangun dari tidurnya. Ia berjalan keluar dari gua dan langsung bertanya, "Apakah hari ini kiamat?" Setelah mendapatkan penjelasan tentang ada ancaman terhadap kampung mereka, akhirnya Mahewa pun pergi ke sebuah tempat untuk mengambil segenggam merang, lalu berjalan keluar kampung untuk menyambut pasukan Jepang yang datang. Hanya dengan segenggam merang, ia berhasil membuat pasukan Nippon itu kocar-kacir lari terbirit-birit dengan luka yang melepuh di seluruh tubuhnya. Seluruh pasukan Jepang itu kabur dan tidak kembali lagi. Menurut cerita dari Olot Yasih atau Puun Yasih, kegiatan sehari-hari dari Mahewa ini, dia selalu mengangkat batu besar di kepalanya. Sebagian besar waktunya dihabiskan untuk tidur di dalam gua. Setelah menyelesaikan tugasnya, Mahewa kembali ke gua untuk melanjutkan tidur. Dan ia berpesan, ia hanya boleh dibangunkan bila terjadi perang. Maka mulai dari sejak itu, ia tidak pernah lagi keluar dari gua. Dan kokolot Baduy pun tidak berani membangunkannya kembali, kecuali sesuai pesan dari Olot Mahewa. Dia siap dibangunkan ketika sudah terjadi perang. Sahabat dan dulur Mang Baduy semuanya,
Ketika Mang Baduy mendengar cerita tentang Kokolot Mahewa ini, Mang Baduy jadi teringat tentang ucapan atau cerita-cerita orang tua di Banten dulu. Ketika terjadi perang antara Banten dengan Baduy, nantinya akan ada seorang atau timbul seorang kesatria yang berbadan besar yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Sampai akhirnya hadir seorang Kiai Paku Banten yang berhasil melakukan perlawanan dengan Kokolot Mahewa ini. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat dan dulur Mang Baduy semuanya, terlepas benar atau tidaknya cerita ini, Mang Baduy akan kembalikan kepada dulur semuanya, karena ini merupakan hasanah budaya dan sejarah yang Mang Baduy dengar. Di sini Mang Baduy mohon maaf, mungkin saja dulur semua mempunyai cerita atau versi yang lain tentang sosok Mahewa ini. Terima kasih banyak sudah mengikuti dan menyimak dari ulasan Mang Baduy. Mang Baduy mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.